Tribuners, kembali lagi di Tribun Forum. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Organisasi masyarakat atau ormas dan pemerintah tentunya wajib ada nih dalam suatu lingkungan masyarakat. Keduanya diharapkan mampu membawa dampak positif bagi rakyat dan juga gimana nih mengenai sinergitas atau dinamika antara ormas dan juga pemerintah. Khususnya di Kota Semarang nih Tribuners, kira-kira pada penasaran nggak nih? Karena Elsa penasaran sih, tapi untuk menjawab pertanyaan tersebut, telah hadir di studio Tribun Jateng dua narasumber di Tribun Forum kali ini. Beliau ini merupakan narasumber yang sangat luar biasa dan tentunya akan menjawab pertanyaan kita tadi nih. Kita sambut terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Haji Joko Hartono, STP MSI. Beliau merupakan sekretaris dari Kesbangpol. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Tribuners di sini. Semoga kehadiran kami bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Amin. Ya. Nah, berikutnya nih di sebelah Elsa persis. Jangan grogi Pak, tenang. Ini jangan deg-degan dong, Elsa ikut deg-degan nanti. Ada Bapak Haji AM Juma SEMM. Beliau merupakan Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau FKSB. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Elsa dan para tribunis dimanapun berada. Sehat selalu dan kuat selalu. Amin. Dua-duanya sama-sama semangat nih. Benar, keren banget. Nah, tapi biar kelihatan tambah semangat nih, kita kan sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga sudah divaksin ini, udah booster kita semua. Jadi mungkin kita lepas masker aja kali ya. Boleh. Mari. Tambah kelihatan cerah gitu ya Tribuners. Seperti masa depan yang cerah. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih Bapak-bapak mengenai kemitraan antara ormas dan pemerintah, terutama untuk kedaulatan rakyat, khususnya rakyat yang bermukim di Kota Semarang, seperti itu ya. Mungkin kita akan bertanya terlebih dahulu ke Pak Joko nih, mengenai peran pemerintah nih dalam pemberdayaan ormas itu seperti apa saat ini? Baik, terima kasih Mbak Elsa, rekan Tribuners yang kami cintai dan kami banggakan. Kalau kita bicara tentang ormas itu adalah representasi dari masyarakat. Masyarakat representasi dari rakyat. Kemudian rakyat ini adalah pemegang kedaulatan yang tertinggi, kan begitu. Karena negara kita adalah negara demokrasi. Negara demokrasi itu adalah rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan di tangan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu yang lama, yang Undang-Undang 45 sebelum amandemen. Tapi setelah di amandemen, kedaulatan di tangan rakyat dijalankan dengan undang-undang begitu. Nah, kalau kita mentafsirkan tentang pasal dari Undang-Undang Dasar 45 itu, maka kedaulatan di tangan rakyat, maka pemerintahan Kota Semarang ini juga milik rakyat. Kan begitu. Pemerintah Kota Semarang ini bukan milik pemerintah tapi milik rakyat. Sehingga ketika kita menjalankan pemerintahannya, maka basisnya adalah basis rakyat juga, kan begitu. Basis rakyat itu apa? Dari perencanaannya, pelaksanaan dan evaluasinya juga harus berbasis pada rakyat. Rakyat siapa di sini? Apakah setiap orang? Tentunya kita membutuhkan sebuah wadah berhimpun, namanya organisasi kemasyarakatan. Sehingga kami, Bapak Wali Kota Semarang dengan tagline-nya bergerak bersama membangun kota, itu adalah sebagai wujud bahwa pemerintahan Kota Semarang ini milik rakyat, milik masyarakat Kota Semarang. Mari kita bergerak bersama membangun kota. Melalui ormas sebagai salah satu unsur wadah berhimpunnya, kita bersinergi, duduk bareng, menggali masalah, mencari masalah, menemukan masalah, dan mencari solusinya. Dan kemudian setelah ketemu solusinya, masukkanlah ke dalam program-program pemerintah, kita eksekusi bersama. Kira-kira begitu, Mbak. Luar biasa. Ini berarti meskipun tadi ada seperti singgung cari masalah, tapi juga dicari solusinya ya, seperti itu. Jadi nggak cuma cari masalah aja nih Tribuners kalau dari pemerintah. Kalau cari masalah doang nanti malah berabe deh. Ya, berikutnya nih Pak Joko, kita ini kan juga penasaran mengenai apa saja sih peran dari pemerintah dalam melestarikan ormas dan juga tentunya yang berkesinambungan dengan pihak rakyat ini. Kira-kira kalau dari pemerintah itu ada program apa saja, Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau kita mewujudkan kemitraan ormas dan pemerintah, kita pahami dulu bahwa pemerintah itu kan mengurusi segala macam sendi-sendi kehidupan manusia dari lahir sampai mati, kan begitu. Begitu luasnya yang
dikerjakan oleh pemerintah. Maka kita punya pemikiran bahwa masyarakat saat ini itu bukan lagi dilayani tapi harus diberdayakan. Tidak hanya sekedar dilayani tapi sudah saatnya diberdayakan. Oleh karena itu posisi kami itu memposisikan ormas ini bukan lagi hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tapi sudah juga sebagai pelaku-pelaku pembangunan di segala bidang kehidupan. Alhamdulillah Ormas Kota Semarang yang jumlahnya hampir 300-an ini bergerak di semua sendi-sendi kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi UKM dan sebagainya. Nah, di sanalah kita konekkan kegiatan-kegiatan ormas ini dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Oh, oke. Ya, jadi tetap menggunakan dana APBD karena kalau bicara partisipasi publik maka sumber dananya tetap dari pemerintah karena masyarakat itu kan sudah bayar pajak, kewajibannya di sana. Dan ketika pemerintah ingin memberdayakan ormas, ya salah satu sumber kita adalah APBD. Nah, nanti ada sumber yang lain yang terkait dengan pemberdayaan ormas, sumber dari CSR memungkinkan. Tapi bukan dari ormas kan begitu. Karena ormas itu representasi masyarakat yang sudah membayar pajak. Kalaupun ormas memiliki unit-unit usaha, itu adalah untuk mengembangkan kapasitas organisasi kemasyarakatan. Dan masih banyak juga ormas yang tidak digandeng pemerintah pun mereka mampu memberikan pelayanan publik. Nah, ini tinggal kita dorong saja kan begitu. Contoh ormas besar yang nanti Mas Jumai akan cerita tentang layanan ormas. Saya kira begitu, Mbak. Jadi ada cukup banyak, ada 300 kira-kira ya di Kota Semarang saja seperti itu. Dan ternyata mencakup banyak aspek nih Tribuners. Jadi ormas itu kan beberapa ada yang konotasi yang negatif untuk ormas. Nah itu, itu saya pengen nyambung itu. Nah sebenarnya ini jadi PR dari pemerintah juga nggak ya? Iya, jadi saya sampaikan ke rekan-rekan Tribuners. Saat ini kalau saudara-saudara bergerak di bidang pergerakan apapun itu, organisasi apapun itu namanya, maka bukan lagi saatnya saudara-saudara sebagai pengawas pembangunan. Kami sudah membuka diri, daripada ngawasi yuk bekerja bareng, yuk kita sebagai pelakunya. Insya Allah hasilnya akan lebih dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat luas daripada hanya sekedar sebagai pengawas. Bukan berarti mengawasi nggak boleh, silahkan. Tapi daripada hanya mengawasi, ayo kita kerja bareng. Nah itu dia. Mumpung nih bisa dirangkul, kita bekerja sama bersinergi seperti itu ya. Baik. Kemudian untuk dari pemerintah sendiri nih Pak, kira-kira langkah apa yang telah dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif? Kalau di Kota Semarang tentunya. Suasana kondusif dalam arti kemitraan pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan ya, mungkin begitu ya. Jadi tagline Pak Wali Kota Semarang, Pak Indar Prihadi, beliau kan tagline-nya bergerak bersama membangun kota. Bergerak bersama membangun kota itu adalah implementasi dari keterlibatan multi pihak dalam setiap perencanaan, setiap pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Siapa dia? Dia ada pemerintah, ada pentahelik kalau boleh kita sebut. Di sana ada pemerintah, kemudian ada masyarakat dalam hal ini ormas, kemudian ada corporate atau perusahaan-perusahaan swasta, kemudian ada media seperti Tribun ini, begitu. Juga ada akademisi dalam hal ini para ilmuwan. Ilmuwan kita pakai, komunikasi publiknya media kita pakai, masyarakatnya yang kita pakai karena sebagai pemilik kedaulatan rakyat, pemerintahnya pasti di sana, sehingga semua ini akan berkolaborasi menjadi satu kekuatan yang insya Allah tidak ada tandingannya. Menarik sekali. Iya. Ngomong-ngomong soal kekuatan nih Pak, kalau kekuatan ormas yang ada di Kota Semarang ini, kira-kira kalau dari sudut pandang pemerintah nih, kira-kira apa aja? Kekuatannya, luar biasa kekuatannya. Saya katakan kenapa luar biasa. Hampir semua urusan sendi kehidupan masyarakat ini teman-teman ormas menanganinya. Dari lahir juga sampai mati, teman-teman ormas juga menanganinya. Pendidikan ada, kita lihat banyak sekolah-sekolah, banyak pendidikan informal, kesehatan apalagi, lingkungan hidup banyak bergerak dengan hidup. Dan saya kira banyak sekali kalau saya sebutkan, prinsipnya adalah kawan-kawan ormas ini memiliki layanan publik yang sama dengan pemerintah, karena sasarannya juga sama, yaitu masyarakat kita sendiri. Kenapa tidak kita bermitra begitu?
Baik. Ya. Menarik sekali ini. Jadi diharapkan ya untuk ormas dan juga dari pihak pemerintah serta rakyat itu juga kita berkolaborasi seperti itu ya. Jadi menciptakan suasana yang kondusif juga ya khususnya untuk di Kota Semarang. Kita udah punya kelebihan nih Tribuners, kelebihannya kita bisa terbilang kondusif ya kalau yang di Kota Semarang, ormas-ormasnya seperti itu, dan mau bekerja sama dengan pemerintah. Itu cukup menarik poin ini. Baik, terima kasih Pak Joko atas jawabannya. Kita akan beralih terlebih dahulu. Boleh ya? Tenang. Baik, Pak Juma ini, kita bakal tanya-tanya mengenai FKSB dulu nih. Mungkin ada beberapa dari Tribuners yang belum paham seperti itu ya, tentang FKSB itu apa. Mungkin boleh diceritakan dulu? Terima kasih Mbak Elsa dan Tribuners dimanapun berada, dan terima kasih Mas Hartono juga bersama kita. Jadi FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini ada itu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu. Bahkan keberadaan FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu itu kan dulu ada surat kawat ya dari Kemendagri dalam rangka menciptakan situasi kondusif dan kebersamaan antar ormas. Nah, Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini bukan ormas baru, bukan semacam lembaga baru sebagaimana ormas, tapi kita ini adalah wadah berhimpunnya ormas yang ada di Kota Semarang, wadah komunikasinya ormas yang ada di Kota Semarang. Sehingga keberadaan kita ini benar-benar bagaimana memberikan semangat, motivasi pada ormas-ormas, bagaimana bisa bergerak bersama membangun kota sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Joko Hartono tadi, bahwa keberadaan FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu yang saat ini sudah generasi ketiga. Saya termasuk ketua generasi ketiga. Generasi pertama relatif agak lama yang dipimpin oleh Mas Zainal Petir. Kemudian generasi kedua Mas Arnas Andra Asmara yang saat ini ketua Kadin, ketua KONI, ketua Basnas gitu. Nah, ya aktivis. Terus kemudian generasi ketiga saya yang baru 2,5 tahun ini menjabat. Jadi ini merupakan komitmen kita, konsekuensi sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Hartono, kita sebagai masyarakat tidak boleh cuek terhadap situasi, tidak boleh apatis juga terhadap suatu keadaan. Jadi kita harus punya peran penting seperti itu, Mbak. Jadi keberadaan FKSB ini benar-benar adalah lembaga yang kita bentuk kumpulan dari berbagai ormas. Jadi yang masuk di FKSB ini tidak didominasi oleh satu ormas saja, tapi kita mengakomodir dari berbagai kekuatan ormas yang ada di Kota Semarang. Kita ada keterwakilan jika masuk di kepengurusan kita seperti itu, Mbak. Menarik ya, sudah 20 tahun dan ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Sudah cukup lama ya berarti ya. Betul. Setelah cukup lama nih, 20 tahun lebih bisa dibilang, kira-kira perannya itu apa nih Pak, kalau boleh diceritakan? Ya, selama ini yang kita lakukan ya, termasuk bagaimana memotivasi kepada ormas-ormas dan bagaimana membangun komitmen bersama bahwa ormas ini bukan oposisinya pemerintah. Ormas juga bukan koalisinya pemerintah, tapi ormas adalah mitra aktif dan produktif pemerintah. Sehingga tadi ya sebagaimana Mas Hartono sampaikan, tidak hanya ormas bekerja sebagai fungsi pengawasan, tapi adalah fungsi bagaimana pemberdayaan, fungsi bagaimana juga bisa bergerak dalam proses pembangunan yang ada. Karena keberadaan ormas sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang ya, nomor 17 tahun 2013, kemudian yang dikuatkan nomor 16 tahun 2017, bahwa keberadaan ormas ini mengisi ruang-ruang di mana pemerintah tidak bisa menjangkaunya. Kan keterbatasan lah pemerintah yang jumlah SDM-nya, jumlah kedinasannya mungkin terbatas, sehingga masyarakat yang dilayani itu kan beraneka ragam, mulai dari lahir sampai meninggal itu kan dilayani oleh pemerintah. Maka di situ peran ormas juga masuk di dalamnya, sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan oleh para ormas, apalagi
setelah kita masuk di forum komunikasi ormas, kita undang berbagai komunitas dan ormas itu, kita sepakat membuat klasifikasi ormas, Mbak. Jadi klasifikasi ormas yang didasarkan pada zonanisasi binaan. Apa itu zonasi? Sehingga keberadaan ormas itu jelas, ruang geraknya, kemudian ruang binaannya itu jelas. Misalnya zona pendidikan, zona budaya, zona misalnya terkait lingkungan, hukum dan lain sebagainya. Ini jelas pergerakannya, sehingga ormas akhirnya program ataupun keberadaannya itu jelas. Ini ormas bergerak dalam bidang apa? Kalau kita melihat ormas besar ya, misalnya identitinya NU, identitinya Muhammadiyah. Oh, kalau identiti NU, pondok pesantrennya bagus. Nah, identitinya Muhammadiyah. Oh, ini dunia pendidikan, dunia kesehatannya bagus. Nah, inilah ormas yang sebenarnya diharapkan. Keberadaan ormas ini adalah mengisi ruang di mana pemerintah tidak bisa menjangkaunya. Kan tidak semua orang bisa tertampung di sekolah negeri, misalnya dalam dunia pendidikan. Tidak semua orang bisa ditampung di rumah sakit negeri ketika terjadi kemarin pandemi sebenarnya. Nah, itu ada rumah sakit Muhammadiyah, ada rumah sakit NU, di situ bisa sangat membantu. Sehingga keberadaan ormas ini benar-benar menjadi problem solving, penyelesaian terhadap masalah walaupun tadi disampaikan seperti itu. Gitu, Mbak. Baik. Ini cukup menarik ya, berarti ini bisa dibilang perpanjangan tangannya pemerintah seperti itu ya. Dan mitra seperti itu ya. Dan juga ternyata ada yurisdiksinya ternyata bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau ormas A di wilayah A, terus B di wilayah B dan seterusnya seperti itu ya. Tapi kalau dari FKSB sendiri nih Pak Jumai, mengenai langkah-langkah yang dilakukan ormas dalam mewujudkan kedaulatan rakyat itu khususnya di Kota Semarang, boleh diceritain mungkin Pak? Ya, kita banyak aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan yang sudah kita sepakati bersama dalam proses menyatukan persepsi antar ormas ya, mulai dari FGD, seminar, kemudian ada kemah pembauran antar ormas, biar akrab ya. Biar akrab antar ormas, terus kemudian ada ormas expo, kemudian ada ormas word, ada studi komparasi, ada pelatihan fundraising, itu kita lakukan. Misalnya pembauran ormas, di situ dengan adanya kemah, kan bisa saling tukar pikiran, tukar pengalaman antar ormas besar dengan ormas kecil kan gitu, dan tidak ada arogansi ormas gede dengan ormas kecil. Di situ saling kita bisa sinergi. Terus kemudian ada pelatihan fundraising supaya ormas ini mandiri sehingga tidak terjebak kepada pragmatisme yang sehingga hilang nilai idealisme dari ormas itu sendiri. Nah, sehingga ketika ormas itu mandiri ini tidak mengandalkan hanya bantuan dari partai politik, bantuan dari pemerintah, kemudian idealismenya sebagai ormas ini akhirnya kering bahkan hilang seperti itu. Nah, sehingga kita latih ada kemandirian ormas melalui fundraising. Kemudian ada ormas expo. Selama ini yang kita kenal expo itu kan UMKM. Nah, ini kali ini ormas. Ini ormas. Nah, apa yang dipamerkan? Sebagaimana karena ada dukungan dari Kesbangpol ya. Jadi layanan publik yang telah dihasilkan oleh ormas, nah disitulah yang ditampilkan. Jadi selama ini misalnya kayak NU, Muhammadiyah, Lindu Haji, Pemuda Pancasila, FKPPI, PPM misalnya, punya layanan publik apa selama ini? Nah disitulah dipamerkan. Dan termasuk disitulah mengenalkan ormas. Ini kesempatan kita melakukan ormas expo yang kita sudah 3 kali penyelenggaraan Ormas Expo yang difasilitasi oleh Kesbangpol. Mulai dari pertama di DP Mall, kemudian di kedua di Java Mall, ketiga kemarin di Paragon. Mengapa kita pilih di tempat-tempat seperti itu? Karena supaya tadi sebagaimana Mbak Elsa sampaikan, kesan terhadap ormas yang masih negatif. Wah, ormas itu sangar, ormas itu nakal, ormas itu galak, celutak misalnya kan gitu ya. Nah, celutak itu nggak tahu, nanti kursus gitu. Nah, dengan adanya kita ekspokan, kita baurkan, di situ akan persepsi-persepsi negatif itu akan hilang bahwa ternyata ormas yang selama ini dianggap sangar, koyok
kumpulan para gali-gali preman, ternyata dia punya program-program yang real. Tampangnya saja itu preman, tapi hatinya adalah hati mulia seperti itu, Pak. Hatinya ternyata begini. Begini ternyata. Iya. Oke, ini menarik sekali. Ternyata ada expo-nya juga. Jadi ada wadahnya, ada fasilitasnya Betul. seperti itu ya, untuk ormas-ormas ini menunjukkan eksistensinya seperti itu ya. Kalau di expo ini mungkin Tribuners boleh daftar atau gimana gitu? Atau Sangat terbuka ya. Iya. Sampai ada awardnya juga loh, Mbak. gitu. Iya, bahkan sampai tadi award ya, penghargaan terhadap ormas itu juga kita berikan. Iya. Dan kita bisa menggandeng dengan media-media publik ya, terkait dengan bagaimana pemberitaan, bagaimana sosialisasi terkait dengan program-program kita. Itu. Nah, ini expo terdekat kira-kira kapan nih? Ada bocoran nggak nih? Atau baru direncanakan? Ini masih nanti 2 tahun lagi lah. 2023 lah nanti kita buat. Iya, baik, Pak. menarik. Soalnya ini juga masih pandemi sih ya, jadi kan masih agak, ketar-ketir gitu kalau nggak ada event gede gitu, seperti itu ya. Baik. Kemudian Pak Jumai, mengenai komitmen Ormas untuk turut serta mendukung pembangunan khususnya di Kota Semarang, mungkin bisa dijelaskan? Ya, tadi sebagaimana Mas Hartono sampaikan juga bahwa keberadaan Ormas itu kan sebagai mitra aktif, mitra produktif, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan program-program yang ada di Kota Semarang. Karena ternyata luar biasa program Wali Kota Semarang ini yang mengakomodir dari masukan-masukan Ormas atau tokoh masyarakat kan luar biasa. Dengan adanya kalau sebelum anggaran itu Musrenbang. Adanya Musrenbang. Nah, nanti Mas Hartono akan bercerita berkaitan Musrenbang itu. Nah, di Musrenbang itu peran ormas, peran tokoh masyarakat itu penting. Karena apa? Yang mengetahui keadaan di masyarakat itu adalah masyarakat sendiri. Misalnya masyarakat butuh bagaimana pembangunan jalannya, bagaimana talutnya, bagaimana kebutuhan arena bermain untuk ramah terhadap anak, bagaimana UMKM dan lain sebagainya. Disitulah di dalam Musrenbang itu bisa disampaikan unek-uneknya. Nah, disinilah peran ormas di dalam memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Wah, terus kemudian jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak tepat sasaran, tidak tepat guna, tidak tepat manfaat kan gitu. Nah, sehingga ketika ada masukan-masukan dari ormas yang kita sudah menyatu di dalam kekuatan ormas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, maka kita benar-benar bisa memberikan masukan, baik masukan kepada pemerintah atau masukan kepada legislatif kita yang memang sebagai wakil rakyat. Apalagi di era pandemi kemarin, banyak sekali apa yang dilakukan oleh ormas, mulai dari yang paling sederhana pembagian masker ketika itu awal-awal ya, terus kemudian kita bagaimana sosialisasi protokol kesehatan, terus pembagian sembako, bahkan ada kemarin komunitas ormas itu membuka dapur umum peduli terhadap orang yang terdampak COVID. Itu selama berapa bulan kita buat, ya. Bagi mereka yang isolasi mandiri, kemudian bagi mereka yang keluarganya terisolasi, kemudian anaknya kan mohon maaf ya, ketika yang terdampak atau yang terkena COVID itu bapaknya, ibunya, anaknya di rumah, siapa yang masakkan? Nah, disitulah ada kepedulian dari ormas buka dapur umum yang kita berikan. Ya selama ini, terus bagaimana penguatan kebangsaan kita seringkali ada kumpul-kumpul bagaimana membangun komitmen bernegara, komitmen berbangsa antara kekuatan NU, kekuatan Muhammadiyah, kekuatan ormas-ormas lain itu cukup akrab lah dari berbagai kekuatan yang ada di Kota Semarang. Dalam perbedaan apa? Masing-masing ada perbedaan jelas, karena perbedaan bagi kami itu adalah hikmah dan berkah. Luar biasa. Ini salut banget, ini keren banget karena ternyata ormas juga berperan banyak dan juga perannya pun positif seperti itu ya. Mungkin ini sekaligus menjadi pertanyaan pamungkas nih. Masing-masing dari pihak Kesbangpol dan juga dari FKSB, mungkin boleh diceritakan Pak masing-masing mengenai apa harapan dari pihak pemerintah dan juga dari pihak FKSB, terutama untuk rakyat dalam mendukung sinergitas antara pemerintah dan juga ormas. Oke, saya dulu mungkin dari siapa dulu? Ya, mungkin Mas Hartono dulu. Harapan ya, harapan kami selaku pemerintah maupun masyarakat begitu ya.
harapan kami terhadap masyarakat tadi begini, kalau kita melihat sebuah negara demokrasi, semakin demokratis sebuah negara, maka partisipasi rakyatnya semakin besar. Kan begitu. Itu sudah terbukti itu. Maka kita kan sudah sepakat dengan negara demokrasi ya, maka kita juga harus mewujudkan itu. Sehingga kami sebagai pemerintah pun tidak alergi untuk dikritik, tidak alergi untuk diberi saran dan sebagainya. Sehingga mengutip apa yang disampaikan dosen dari UGM itu demikian. Pemerintah itu mesti dikritik sekeras-kerasnya, tetapi juga harus dibantu sekuat-kuatnya. Kan begitu. Jadi harapan kami demikian. Kami sudah membuka diri. Layanan-layanan kanal-kanal komunikasi antara rakyat dengan pemerintah sudah terbuka luas begitu. Bahkan kalau masyarakat Kota Semarang ingin komunikasi dengan Pak Wali Kota itu tinggal tag aja di medsos beliau kan gitu, langsung komunikasi, dibuka seluas-luasnya. Dan itu sudah kita manage demikian rupa sehingga layanan itu tidak hanya sekedar dibuka tapi juga tindak lanjuti kan gitu. Nah, kalau sudah dibuka demikian rupa maka manfaatkanlah ini untuk memberikan masukan saran kepada pemerintah. Kalau bahasa publiknya kritik kepada pemerintah kalau itu ulang-ulang bagus. Tapi juga setelah diputuskan kemudian dirumuskan dalam kebijakan ya harus dibantu sekuat-kuatnya begitu. Jadi sekali lagi kami sudah membuka diri. Mari masyarakat, ormas juga demikian demi mewujudkannya masyarakat Kota Semarang yang semakin sejahtera begitu. Karena kami pemerintah itu punya komitmen bahwa tujuan kami menyelenggarakan pemerintahan itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya, setinggi-tingginya begitu. Jadi tidak ada batasan di sana. Dan itu semua bisa kita temui, bisa kita wujudkan ketika antara pemerintah dan masyarakatnya bergerak bersama. Kan begitu. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Joko, keren banget ini pesannya. Selanjutnya Pak Jumai. Ya, matur nuwun. Kalau dari kekuatan ormas itu kata kunci adalah sinergisitas. Jadi kita bisa bersinergi antar kekuatan ormas, kedua bisa bersinergi dengan pemerintah, dengan bersinergi dengan pihak-pihak korporat lainnya di dalam rangka proses pembangunan ini. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengkritisi segala sesuatu, akan tetapi apa yang bisa kita perbuat untuk Kota Semarang, khususnya Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya. Karena keberadaan ormas ini memang kalau kita lihat potensinya luar biasa. Dari segala lini, segala sisi itu dilakukan oleh ormas, sehingga sinergisitas inilah kata kunci. Dan kita boleh beda, tapi tidak boleh mencela. Ini kata kunci. Masing-masing ormas punya perbedaan, tapi kita tidak boleh saling mencela. Kalau Gusti Mung itu ya dari Keraton Surakarta itu mengatakan entuk rak percaya ning ojo maidu. Nah, gitu. Jadi boleh tidak percaya tapi jangan mencela. Nah, ya. Jadi jangan mencela. Jadi perbedaan adalah hikmah, apalagi ini di bulan suci Ramadan penuh berkah. Kebersamaan di antara kita, membangun nilai toleransi, keberagaman, kebinekaan, kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita posisikan diri pertama sebagai makhluk Tuhan, kedua sebagai umat Nabi, siapapun di muka bumi, agama apapun itu punya risalah masing-masing, ketiga sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama punya komitmen untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Mbak. Biasa. Terima kasih Pak Jumai atas pesannya ini juga sangat membangun ya pesan dari Pak Jumai. Jangan lupa buat dicatat ya Tribuners. Jadi abis Tribun Forum ini nggak langsung lupa gitu pesan dari Pak Joko dan dari Pak Jumai juga jangan langsung lupain nih. Tapi terima kasih ini Bapak-bapak sudah menghadirkan sudah sempat hadir di studio Tribun Jateng untuk Elsa tanya-tanya ini seputar ormas, pemerintah dan juga kedaulatan rakyat seperti itu ya. Ini menarik sekali. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat-sehat terus. Mbak Elsa, sukses. Ya, sukses terus Pak. Amin. Baik, sekian Tribuners untuk Tribun Forum kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Forum lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias pamit undur diri. Sampai jumpa. Alhamdulillah.